Berkat Pak Habib, itu NU, ormas terbesar se-Indonesia, itu pecah belah. Baraya, silahkan simak foto ini. Ini adalah foto Pak Habib Rizik yang pada waktu itu belum menjual identitas-identitas dan simbol-simbol keagamaan Islam. Belum pakai sorban, belum pakai gamis, belum teriak Allahu Akbar, dan lain sebagainya. Beliau hanya mengenakan batik sama seperti bapak-bapak random pada zamannya pada waktu itu. Dan sebenarnya pada waktu itu Pak Habib jauh dari kesan-kesan Islami gitu. Jangankan lulusan pesantren, bahkan beliau adalah lulusan dari sekolah Kristen yang menunjukkan bahwa beliau dididik dalam suasana yang inklusif, yang terbuka, yang jauh dari semangat revivalis Islam. Tetapi kenapa semuanya tiba-tiba berubah? Kenapa tiba-tiba Pak Habib memiliki persona seperti yang sekarang kita ketahui? Sejak beliau menjalin hubungan rahasia dengan sekelompok perwira militer. Tujuannya adalah untuk amar ma'ruf nahi mungkar, tujuannya adalah untuk membela syariah Islam, tetapi ada satu tujuan yang tidak diceritakan kepada para pendukungnya, kepada para pengikutnya, dan bahkan tidak diceritakan pada kita semua rakyat Indonesia. Di tahun 1998, Indonesia sedang dalam kondisi yang sangat tidak baik-baik saja. Rakyat menjerit kelaparan karena harga-harga yang membumbung tinggi, inflasi tidak bisa dikendalikan, kemiskinan merajalela, kriminalitas menjadi buntutnya, chaos di mana-mana, dan secara khusus di kota-kota besar Indonesia selalu dibanjiri oleh aksi-aksi demonstrasi, melibatkan ratusan ribu orang, bahkan jutaan orang. Apa yang dituntut oleh para demonstran itu? Satu, mereka menginginkan agar Soeharto segera diadili. Kemudian mereka juga menuntut agar hukum ditegakkan. Kemudian mereka menuntut agar para koruptor itu juga dilenyapkan. Dan mereka menuntut agar harga-harga kebutuhan pokok distabilkan lagi. Tapi pertanyaannya adalah gimana cara menstabilkan harga-harga dalam situasi yang seperti itu? Bayangkan, setiap hari ada kerusuhan, setiap hari ada pembakaran, setiap hari ada kekacauan. Kemudian investor-investor tentu saja lari dengan aset-aset dan uang-uang mereka. Kemudian menteri-menteri kompak mengundurkan diri karena takut bertanggung jawab. Presidennya sendiri pada waktu itu dicaci maki, fasilitas umum dibakar dan dihancurkan, etnis-etnis tertentu diburu, dan dibunuh. Kemudian perbedaan agama dan etnis justru menjadi pemicu bagi kerusuhan massal. Ini benar-benar tidak bisa diselesaikan. Bahkan yang lebih miris lagi, pada waktu itu tentara-tentara tidak dalam satu komando. Mereka kebingungan siapa sebenarnya yang harus mengkomando kami. Mereka menunggu. Ada di antara komandannya itu yang berpikir untuk bisa menyelesaikan kerusuhan ini, kita lakukan tindakan represif. Gunakan peluru tajam, gunakan kekerasan. Tapi ada di antara tentara yang berpikir jangan seperti itu, nanti chaosnya malah lebih besar lagi. Mereka justru malah melakukan tindakan-tindakan yang lebih dekat dengan rakyat, walaupun digebukin oleh rakyat itu sendiri. Kemudian ada di antara mereka yang justru malah bikin gerakan-gerakan di belakang, bikin konspirasi, bikin pasukan-pasukan bayangan, intel-intel yang tidak diketahui dan sebagainya. Ada yang melakukan penculikan, ada yang melakukan serangkaian pembunuhan, dan lain sebagainya. Kacau sekali pada waktu itu tentara. Tapi ada satu tentara, ada seorang perwira yang mengajukan sebuah ide. Namanya adalah Pak Wiranto. Saya punya ide, kata Pak Wiranto. Apa idenya? Begini, bagaimana kalau kita bikin sebuah barisan sipil yang dipersenjatai dan itu digunakan untuk menjadi tameng bagi tentara dan pemerintah. Kan selama ini kita tuh dibentrokan karena kita tuh ada dalam oposisi biner. Ada rakyat yang sedang demonstrasi, ada tentara dan polisi yang menahan mereka. Nah, ini memicu kekeosan yang lebih besar dan menciptakan identifikasi polar yang tidak terkendali. Dan karena itu, gimana kalau rakyat dihadapkan pada rakyat agar rakyat sendiri tahu bahwa selama ini mereka tuh sebenarnya berjibaku dengan diri mereka sendiri, dengan kelompok-kelompok mereka sendiri. Bagaimana kalau seperti itu? Nah,
Ini sebenarnya awalnya agak membingungkan, tetapi pada akhirnya cukup masuk akal. Kalau ada sekelompok rakyat sipil dipersenjatai, kemudian mereka melawan rakyat sipil yang lain yang sedang berdemonstrasi, maka tentara-tentara bisa cuci tangan, tentara-tentara bisa rekonsiliasi, dan bisa konsolidasi. Kan ini ide yang bagus. Nah, setelah dipikir-pikir, oke, ini adalah ide yang cemerlang. Maka kemudian majulah Pak Kiflan Zain. Kalau gitu saya yang bikin. Saya yang bikin organisasinya, saya yang bikin struktur komandonya, saya yang rekrut orang-orangnya. Maka disitulah dibikin yang namanya PAM Swakarsa. Apa itu? Sebuah kelompok masyarakat sipil yang dipersenjatai untuk melindungi gedung DPR MPR, khususnya ketika nanti akan mengadakan sidang istimewa. Karena itu pasti nanti akan dibombardir dengan begitu banyak demonstran sipil, maka mereka mengerahkan juga orang sipil. Cuman pertanyaan baru tuh muncul. Siapa orang yang cukup nekat untuk mau menjadi barisan itu? Dia harus jadi bumper tentara, dia harus jadi bumper pemerintah, melawan rakyat sipil yang ingin reformasi, dan mereka mungkin saja dalam situasi chaos dan kacau terbunuh dalam keadaan itu. Tapi ternyata ada saja orang-orang yang memang mau untuk direkrut. Siapa mereka? Ya sebenarnya mencari mereka itu adalah relatif mudah. Kita cari saja, petakan saja orang-orang dengan kriteria sebagai berikut. 1. Militan. 2. Setia pada komando. 3. Rela mati dalam perjuangan. Dan yang keempat, cukup lugu, cukup culun untuk bisa dimanipulasi dan direkayasa. Nah, betul kan? Nah, akhirnya dibentuklah orang-orang dari barisan preman-preman dikumpulin, kemudian dari pendekar-pendekar, khususnya dari pendekar Madura, kemudian Betawi, kemudian Banten dikumpulin. Kemudian ada underbow dari beberapa partai politik, khususnya pada waktu itu ya tentu saja Golkar gitu ya, masukin ke situ. Dan bagian terbesarnya itu adalah ormas-ormas Islam. Karena apa? Ya, banyak dari anggota-anggota ormas Islam itu yang cukup lugu sehingga mereka tidak sadar bahwa mereka sedang direkayasa dan mereka siap berjuang mati-matian demi ideologi yang dianutnya. Kan begitu. Maka tahun 1998 langsung terbentuklah yang namanya PAM Swakarsa. Dan sesuai dengan apa yang ditugaskan kepada mereka, mereka langsung datang ke tempat-tempat kerusuhan, mereka datang ke tempat-tempat demonstrasi, mereka datang ke tempat-tempat orang berkerumun, mereka langsung menghalangi para demonstran, mereka bentrok, mereka perang, mereka lempar batu, mereka adu senjata tajam, mereka menggunakan bambu runcing. Banyak di antara mereka yang tewas, banyak di antara mereka yang diinjak-injak oleh massa. Tetapi mereka bertahan karena mereka merasa bahwa ini adalah tanggung jawab agama. Ini adalah nilai-nilai moral yang mereka pertahankan. Begitu. Dan sepanjang saat itulah akhirnya tentara bisa menarik nafas dan kemudian melakukan konsolidasi. Udah terjadi persengketaan, udah terjadi kekeosan yang seperti itu, dan akhirnya apa? Rakyat justru menjadi antipati terhadap kelompok-kelompok itu karena mereka melawan kalangan reformis. Mereka melawan mahasiswa, dan yang lebih menyakitkannya lagi, mereka menggunakan ikat kepala berbahasa Arab, teriak-teriak Allahu Akbar, tapi justru malah membela Pak Harto dan kroni-kroninya. Itu yang dipahami oleh rakyat pada waktu itu. Makanya PAM Swakarsa itu dibenci sama masyarakat. Dan tak lama setelah itu, ya setelah sidang istimewanya selesai, ya sudah mereka langsung dibubarkan. Begitu mudahnya, begitu entengnya, mereka seperti sampah yang sesudah tidak dibutuhkan ya sudah dibuang saja gitu. Nah, inilah yang akhirnya memunculkan kekecewaan, dan ini juga yang akhirnya menghasilkan dilema baru dalam tubuh ketentaraan. Jadi tentara pada waktu itu berpikir-pikir, ya sidang istimewanya memang sudah selesai, tetapi kan kerusuhan di Indonesia mungkin akan berlanjut lebih lama. Kemiskinan masih akan berlanjut lama. Inflasi masih belum akan dikendalikan, dan bisa saja ada begitu banyak upaya-upaya kudeta dan pergantian kekuasaan. Ini tidak enak. Jadi kelompok yang seperti itu tuh tetap harus ada. Tapi kan udah tanggung dibubarkan, gimana dong? Nah, maka salah satu elemen yang sebelumnya ada di PAM Swakarsa itu kemudian didatangi dan dipelihara oleh tentara. Siapa itu? FPI.
pimpinannya Pak Habib Rizik itu dikasih persona baru, dikasih sorban, dikasih gamis, kemudian disuruh teriak-teriak Allahu Akbar dan sebagainya. Ya sebelumnya dia juga sudah melakukan itu di masa Pam Swakarsa, tetapi sekarang atas nama dirinya sendiri, yaitu FPI. Maka bikinlah kong kali kong kesepakatan antara FPI dengan tentara. Apa kesepakatannya? FPI mengatakan bahwa tujuan kami didirikan itu adalah untuk memperjuangkan dan menegakkan syariat Islam, untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan mereka harus diizinkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan menegakkan berdirinya aturan-aturan Islam. Begitu. Kata tentara, oke, deal. Tetapi FPI juga harus menyesuaikan dengan apa yang menjadi kepentingan-kepentingan dari tentara. Apa itu? Kalau ada kerusuhan, FPI yang datang. Kalau ada demonstrasi, FPI yang datang. Kalau nanti ada bencana alam, FPI yang datang. Silahkan kalian, gak apa-apa cari muka Pak Habib Rizik, silahkan tampil ke podium, jadi orang yang menjadi single fighter, yang jadi orang yang jadi sorotan kamera, jadi media darling, silahkan di situ. Tapi ingat, kalau ada kerusuhan, kalau ada apa-apa, ya FPI yang turun. Dan benarlah, nanti ada kerusuhan Ambon, nanti ada kerusuhan Poso, dan sebagainya, itu FPI yang digerakkan. Dan pasti ada di garda terdepan. Kemudian nanti kalau ada bencana alam, begini dan begitu, termasuk di Aceh, itu FPI pasti yang datang duluan. Habib Rizik itu sering mengatakan bahwa kalau ada bencana, kami yang datang duluan. Ya iya, karena dia menggunakan fasilitas-fasilitas tentara. Yang sebenarnya terjadi adalah tentara yang datang duluan ke sana, tetapi FPI yang mengklaimnya. Ya karena apa? Karena tentara justru tidak mau terlihat. Ada kerusuhan-kerusuhan yang nggak mau terlihat karena resikonya menjadi terlalu besar. Ada pelanggaran HAMLA, ada pelanggaran SOP dan lain sebagainya. Karena pada waktu itu memang masa transisi, masa kerusuhan. Biarlah FPI yang melakukan tindakan-tindakan itu. Biarin dianggap kontroversi karena yang kontroversinya adalah FPI. Biarin nanti dihujat karena yang dihujatnya itu adalah simbol-simbol Islam. Nah, kerjasama yang bagus kan, simbiosis mutualisme. Tapi sebenarnya gini Baraya, ada sebenarnya tentara itu tidak semena-mena memberikan itu. Jadi mereka itu tentara, mereka itu terdidik untuk bisa mengamankan negara dalam jangka waktu yang panjang. Dan karena itu maka mereka tuh harus berpikir atau mengantisipasi kalau seandainya FPI itu tidak sesuai dengan selera mereka lagi. Apalagi seiring berjalannya waktu, FPI Habib Rizik yang merasa bahwa dirinya itu dilindungi oleh sejumlah perwira, itu menjadi terlena. Mulai kasakusuk untuk mengganti Pancasila. Dia pengen agar Pancasila itu diubah, sila pertamanya. Kemudian ingin menegakkan syariat Islam. Kemudian bahkan sempat ada spanduk yang tegakkan syariat Islam atau disintegrasi. Artinya mereka tuh mengancam kalau syariat Islam tidak ditegakkan, mereka akan memecah belah bangsa gitu. Dan ditambah lagi keterlenaan ini pun dimuluskan oleh situasi dan kondisi pada waktu itu. Rakyat sangat euforia, banyak di antara kaum muslimin yang merasa tertekan di zaman Orde Baru, sehingga mereka ingin menegakkan syariat Islam, sehingga FPI itu muncul di mana-mana di berbagai daerah di Indonesia. Termasuk kelompok yang radikal, termasuk kelompok yang kemudian dianggap teroris. Itu kan Pak Abu Bakar Bashir itu dulunya adalah anggota FPI yang kemudian menjadi teroris itu. Gitu kan begitu ya. Nah, jadi FPI itu pada akhirnya juga menjadi terlena, Pak Habib Riziknya itu menjadi terlena gitu. Nah, untung karena tentara itu tentara, dia sudah memitigasi dan mengantisipasi apapun yang terjadi tanpa diketahui oleh Pak Habib. Nah, ini saya mohon maaf ya Pak Habib ya, saya bocorkan rahasianya ya. Tanpa diketahui oleh Pak Habib Rizik, sebenarnya FPI itu pentolan-pentolannya, orang-orang kepercayaan Pak Habib Rizik itu adalah intel-intel yang sengaja disusupkan dan disisipkan oleh tentara. Siapa mereka? Saya nggak akan sebut, tapi Baraya nanti di akhir video ini pasti akan tahu. Jadi mereka itu memang ditempatkan, disisipkan untuk jadi penasehat, untuk jadi orang dekat, untuk jadi orang kepercayaan Pak Habib Rizik dan sebagainya. Padahal itu adalah intel-intel tentara.
Maka nanti pada gilirannya ketika FPI menjadi berlebihan, ketika FPI justru malah menjadi ancaman, dan ditambah ketika Indonesia sudah baik-baik saja, sudah tidak akan ada kerusuhan, sudah tidak ada lagi keinginan separatisme yang berlebihan, sudah kondusif, ekonomi sudah naik dan sebagainya. Nah, FPI sama seperti Pam Swakarsa harus dibubarkan, harus dihilangkan. Gimana? Nah, ya bikin sejumlah skandal, aib-aibnya dibongkar, dan kemudian ditambah lagi apa? Intel-intel yang tadi ditempatkan sebagai penasehat dan orang dekat Habib Rizik, satu demi satu mengundurkan diri, satu demi satu keluar, satu demi satu berbalik arah menjadi lawannya. Baraya cek dalam sejarah FPI, itu banyak orang-orang yang tiba-tiba keluar, atau tiba-tiba hilang, atau tiba-tiba berbalik arah, dan sebagainya. Sebenarnya dalam kacamata FPI mereka itu adalah pengkhianat, tapi dalam fakta yang sesungguhnya mereka tidak pernah berkhianat pada siapapun, karena mereka bertugas sebagai intel tentara, bertugas untuk menjaga keamanan, dan bertugas untuk mengepung Pak Habib Rizik. Jadi setelah misi itu selesai, ya mereka keluar, berbalik arah, dan dikasih reward oleh tentara, oleh negara. Sedangkan Pak Habib Rizik dan teman-teman yang sudah tidak dibutuhkan lagi, dan justru sudah menjadi terlalu terlena dengan kebesarannya, dengan kekuatannya, akhirnya ya dibuang begitu saja. Dan sekarang sudah tidak lagi memiliki kekuatan yang signifikan. Ya mungkin masih didukung oleh beberapa tokoh seperti dari Gerindra dan sebagainya, tapi itu tidak akan lagi signifikan. Nah, itulah adalah pelajaran buat kita semua, Baraya. Jadi bahkan Pak Habib Rizik yang katanya punya karomah karena dia adalah wali, karena dia adalah Habib dan sebagainya, dia ternyata tidak tahu bahwa orang-orang sekelilingnya itu adalah orang-orang yang di-set untuk menghancurkannya. Dan Pak Habib Rizik yang begitu terlena, pada akhirnya sekarang dibuang seperti sampah saja. Kalau Baraya sekarang datang ke pengajian Pak Habib Rizik, ya bahasannya sekarang nggak jauh dari masalah keluarga, ya nanti fikih dan lain sebagainya, menjadi hal yang seperti itu saja. Sudah, ya saya mohon maaf ya, sudah dibuang saja. Dan ini juga adalah pelajaran lain buat kita, adalah bahwa kalau Baraya menemukan sekarang ada orang yang terlalu superior, terlalu kuat, terlalu heroik, terlalu besar namanya, dan itu mendadak, curigai. Jangan-jangan mereka bukan aslinya seperti itu, tetapi mereka adalah bagian dari operasi militer dengan tujuan yang tidak kita ketahui. Karena saya melihat sekarang ada fenomena di mana beberapa orang atau beberapa kelompok orang menganggap NU itu sakral dan suci sebagaimana agama, bahwa dia itu tidak boleh dikritik, bahwa dia tidak boleh disenggol, bahwa dia tidak boleh dihujat karena dia itu sakral dan suci. Saya ingin menegaskan bahwa hal itu tidak pernah terjadi, bahwa NU tetaplah NU, bahwa dia adalah ormas, ormas keislaman, ormas yang menjaga nilai-nilai keagamaan di Indonesia. Nah, kenapa sekarang NU menjadi nampak seperti radikal dan asobiyah? Kemarin lalu ada seorang warga NU, warga Banser, dan dia secara struktural memiliki jabatan. Dia mengatakan bahwa siapa saja yang mengolok-olok kiai, maka halal darahnya, dan dia siap untuk menggoroknya sama seperti menggorok orang-orang PKI. Saya ingin menyampaikan pengalaman saya pribadi bahwa saya sejak lahir sampai sekarang, saya tidak pernah mendengar kata-kata ancaman semengerikan itu keluar dari mulut orang Nahdlatul Ulama. Saya mendengar kata-kata itu dari ISIS, ya saya pernah. Saya mendengar kata-kata itu dari JI, saya pernah mendengarnya. Saya mendengar kata-kata itu mungkin keluar dari kader FPI, ya saya pernah mendengar itu secara langsung. Tapi dari kader NU, saya gak pernah mendengar itu. Jadi apa yang terjadi sebenarnya di tubuh NU sehingga orang-orang NU menjadi seradikal seperti yang dulu mereka lawan. Kalau misalkan dulu kita menghadapi seruan dan ucapan yang menyakitkan, yang mengancam dari orang-orang JI, dari orang-orang ISIS, kita tuh nggak khawatir. Karena kita tuh merasa bahwa pertama JI dan ISIS itu jumlahnya sangat sedikit, dan yang kedua bahwa NU sebagai organisasi massa yang sangat besar itu melindungi kita dari mereka. Orang-orang NU itu ada di garda terdepan untuk berhadapan dengan kaum radikalis yang seperti itu. Nah, tapi kenapa NU justru menjadi kaum radikal seperti yang dulunya mereka lawan? Dan kalau misalkan dikatakan bahwa ini sekedar
oknum, bahwa ini adalah anggota yang tidak mewakili orang NU. Oke, saya bersyukur kalau memang ada pernyataan seperti itu. Tetapi yang saya dengar justru adalah yang sebaliknya. Kemarin Wakil Sekjen PBNU mengatakan bahwa ancaman itu, kemarahan dari Banser itu adalah wajar, adalah lumrah ketika kiainya memang diolok-olok. Nah, artinya apa? Artinya ini adalah pernyataan dari organisasi. Bukan, ya ini adalah pernyataan dari satu orang, tetapi kemudian dianggap lumrah, dianggap wajar oleh kelompok besar yang namanya adalah PBNU. Maka saya bertanya, di mana NU yang moderat, yang dulu wasatiyah itu? Kan dalam Islam, begini Baraya, fanatik golongan itu haram. Fanatik golongan itu oleh Nabi disebutnya menjijikan. Dan fanatik golongan itu oleh Nabi disebut sebagai di luar dari kelompok kami, di luar dari kelompok Islam. Apa itu asobiah? Karakteristiknya, ciri-cirinya, yaitu mereka yang senang karena kelompoknya, mereka yang marah-marah justru karena kelompoknya, mereka yang berjuang karena kelompoknya. Jadi bukan karena sesuatu yang lebih besar, tapi karena kelompoknya. Coba sekarang saya tanya kepada warga Nahdliyin, kepada orang-orang NU, kepada PBNU. Ketika ada skandal korupsi Al-Quran, mereka bungkam. Ketika ada skandal korupsi haji, mereka diam. Mereka tidak berjuang, tidak bergemuruh, tidak mengeluarkan pendapatnya. Ketika ada masalah pencabulan, mereka diam. Karena apa? Karena yang terjadi itu semua ada di dalam golongannya, ada dalam kelompoknya. Tetapi begitu kelompoknya disenggol, dikritik, mereka langsung marah-marahnya sampai mengeluarkan ancaman pembunuhan. Artinya dalam hal ini apa? Asobiyah. Mereka marah bukan karena kemaksiatan, mereka marah bukan karena dosa, mereka marah bukan karena skandal, tapi mereka marah ketika diri mereka dihujat. Nah, inilah yang disebut sebagai asobiyah, yang disebut sebagai menjijikan, kata Nabi. Dulu NU nggak gini, dulu NU tuh terkenal menantang, ayo kelompok-kelompok di Timur Tengah, kita tuh kalau mau berislam jangan seperti mereka. Mereka itu banyak berperang, mereka tuh bertempur di mana-mana. Itu yang dikatakan oleh warga Nahdliyin beberapa tahun yang lalu. Sekarang justru menjadi sebaliknya. Baraya ingat nggak? Dulu ada warga Nahdliyin yang rela mengorbankan jiwanya, bawa bom keluar dari gereja untuk menyelamatkan jamaah orang-orang Kristen yang sedang beribadah. Dia meninggal untuk menyelamatkan jiwa orang-orang non-Muslim. Sekarang terhadap orang Islam sekalipun mereka menyerang, mereka mengancam, melakukan pembunuhan. Jadi orang-orang NU yang dulu itu kan rekonsiliasi kita. Orang-orang NU itu tempat bersembunyi, kelompok-kelompok minoritas. Orang-orang NU itu tempat yang kita andalkan untuk bisa mengadu dari ancaman, dari intimidasi kelompok-kelompok radikal. Nah, sekarang sebaliknya, orang NU lah yang justru malah mengancam orang lain, menggorok orang lain. Sekarang saya tanya, di mana keteduhan orang-orang NU yang dulu itu? Kita menjadi sangat khawatir karena dulu ketika ISIS mengancam kita, kita tuh fine-fine aja. Karena apa? Jumlah mereka sedikit. Ketika JI mengancam akan membom kita, kita tuh fine-fine aja karena kita tahu mereka tuh sedikit. Tetapi sekarang ada 100 juta orang NU yang jangan-jangan menjadi lebih radikal. Itu kan menjadi sangat mengerikan, Baraya. Dan ketika orang-orang NU sekarang dikritik, ya mereka balik menyerang. Jadi maksudnya gini, Baraya, pengalaman saya dulu ya, ketika saya ngobrol dengan orang-orang NU tuh sambil ngopi, sambil ngerokok, mereka ya, saya nggak ikutan ngerokok, tapi mereka sambil ngopi, sambil ngerokok dan sebagainya. Kadang-kadang mereka tuh keluar candaan-candaan yang ngejekin orang NU sendiri gitu, ngejekin. Ada misalkan seorang Gus yang ngomong sama saya, NU tuh kalau dibandingkan Persis dan Muhammadiyah kayak bis yang gede yang reyot gitu. Jadi besar ininya, jumlah orangnya besar, organisasinya juga besar, tapi jadi agak lambat kalau dibandingkan dengan Persis dan Muhammadiyah yang bisa selap-selip. Nah, ya misalkan celetukan-celetukan semacam itu tuh biasa banget di kalangan Gus, di kalangan Nahdliyin, dan sebagainya. Dan obrolan itu tuh bisa aja disampaikan. Sekarang, kalau misalkan kita mau mengkritik orang-orang NU, mereka bikin syarat, banyak syaratnya. Kalau mau mengkritik NU, syaratnya yang pertama adalah bahwa harus ada di dalam. Nah, kalau misalkan di luar nggak boleh. Kayak misalkan kalau mengkritik pesantren harus orang pondokan juga. Kalau nggak, ya siapa, kamu kan nggak ngerti apa yang ada di dalam. Itu template jawabannya seperti itu. Kemudian yang kedua, bahwa harus mengikuti ulama bersanad.
Jadi untuk mengajukan kritik aja syaratnya banyak. Kemudian yang ketiga, makomnya harus setara antara pengkritik dengan yang dikritik. Atau kalau mungkin yang mengkritik harus lebih tinggi makomnya daripada yang dikritik. Eh, Ya, ini menjadi agak membingungkan bagi saya kenapa NU bisa menjadi seperti ini gitu. Atau mungkin ya, apa yang saya barusan narasikan itu adalah NU-nya Gus Dur gitu. Dan kalau kita menganalisis atau setidaknya mencoba untuk mengkomparasikannya, memang NU di zaman Gus Dur itu sangat berbeda dengan NU di zaman sekarang. Coba ini salah satu perbedaannya yang mencolok gitu ya. NU di zaman Gus Dur itu tangguh, kuat, dan bahkan rela untuk bertempur melawan pemerintahan yang sah. Bukan bertempur untuk mengkudeta, tapi untuk mengkritik dan meluruskan. Bayangin di zaman Pak Harto. Pak Harto itu Baraya ngeri banget Baraya, walaupun sering senyum, sering apa, saya tuh ngalamin di zaman itu tuh kan. Itu tapi murah senyum, tapi bisa ngilangin nyawa orang gitu. Dan itu ekstrim, diktator, otoriter oleh orang-orang di zaman dulu tuh disebutnya seperti itu. Nah, NU di zaman Gus Dur itu berani melawan Soeharto. Bahkan ngata-ngatain Soeharto tuh bodoh gitu. Itu berani mengatakan seperti itu. Jadi beroposisi. Ini sebenarnya bukan soal oposisi atau koalisi, bukan. Tapi bahwa NU dulu itu punya integritas yang kuat, punya kemandirian, punya kemerdekaan, tidak dicampuri oleh kepentingan-kepentingan yang lain. Jadi kalau misalkan ada kemaksiatan, dilawan. Bahkan ketika kemaksiatan itu ada di pemerintahan mereka sendiri, ya mereka lawan. Mereka beroposisi bukan terhadap pemerintahnya, tapi beroposisi terhadap kebijakan-kebijakan yang penuh maksiat. Nah, itu kan NU yang seperti itu, yang dulu tuh yang seperti itu. Jadi mereka siap untuk bertanding. Nah, NU yang sekarang, saya mohon maaf, tapi saya rasa tidak jauh dari kelompok yang menjadi lumbung suara bagi penguasa untuk pemilu dan pilkada. Jadi kalau ada pilkada, kalau ada pemilu, maka elit-elit mereka itu disimpan sebagai wakilnya, disimpan sebagai calegnya, dan lain sebagainya. Dan hal yang semacam itu saja. Makanya setelah mereka akhirnya diangkat menjadi wakilnya, menjadi calegnya, dan sebagainya, akhirnya mereka menjadi bumper bagi kejahatan yang bisa aja dilakukan oleh pemerintahnya sendiri. Jadi misalkan ketika di Indonesia ada hiruk-pikuk masalah tambang, yang itu dianggap sebagai merusak lingkungan, itu NU dikasih tambang itu, dan kemudian benar-benar membela tambang itu. Ini jadi dulu NU tuh punya izah, punya marwah, dia itu ada independen, bahkan melawan siapapun dia tuh bisa. Sekarang dia menjadi lumbung suara bagi kekuatan politik. Saya menduganya sih sejak gara-gara NU itu bergabung dengan kekuatan politik itulah jadi seperti itu. Di zaman Gus Dur, saya ingat Gus Dur tuh pernah ngeluarin sebuah buku tipis kecil gitu, yang isinya itu tidak haram untuk milih Golkar dan PDI, dan tidak wajib untuk milih P3. Jadi maksudnya kader NU tuh kalau misalkan soal partai-partai politik, dia gak usah ikut campur sama yang seperti itu gitu. NU tuh nggak ikut-ikutan yang begitu gitu. Nah sekarang banyak sekali orang-orang yang berkampanye, warga Nahdliyin pasti coblos partai ini. Nah yang seperti itu. Ya, jadi mungkin gara-gara sekarang pimpinan-pimpinan dari NU, dari PBNU itu sibuk berpolitik, bahkan ketika kalau di muktamar, itu mereka itu banyak sekali skandal-skandal dan isu-isu soal suap sekian ratus juta, soal izin dari presiden, apa segala rupa. Sekarang kalau muktamar itu ributnya di situ. Ya soal kepentingan-kepentingan politik itu. Ya mungkin gara-gara itu gitu ya, gara-gara itu maka pimpinan-pimpinan tertingginya itu menjadi lupa membina kader-kader yang di bawahnya. Jadi kader-kadernya dilepas saja karena mereka sekarang sibuk untuk mempertaruhkan jabatan, pangkat, dan nilai-nilai keduniawian yang lain. Mungkin seperti itu. Mereka ingin agar Kementerian Agama harus mereka tetap pegang. Mereka ingin agar ngurusin Al-Quran, ngurusin jamaah haji, dan sebagainya harus tetap mereka yang pegang. Bahkan ketika dari kalangan mereka korupsi berkali-kali, mereka tetap menuntut mereka yang pegang gitu. Jadi karena mereka fokusnya di situ, mungkin orang-orang intelektual yang di bawahnya itu menjadi tidak terjamah dan akhirnya tidak berkembang. Dan saya juga melihat ada fenomena baru di NU. Jadi ini yang saya lihat ya, silahkan konfirmasi dan silahkan validasi apakah ini benar atau tidak.
Dulu orang-orang NU itu sangat percaya diri sampai-sampai mereka tuh sudah mencukupkan pelajaran agama tuh dari pesantren-pesantren mereka. Sehingga ketika mereka misalkan mau melanjutkan studi pendidikan, mereka studinya tuh ke Amerika, ke Eropa gitu ya. Tokoh-tokoh intelektual NU itu kan begitu. Kalau misalkan udah beres menyantri di Indonesia tuh keluar negerinya tuh ke Amerika, ke apa gitu. Sehingga pas balik lagi tuh pemikiran mereka tuh adalah gabungan antara nilai-nilai tradisi dalam ajaran agama Islam versi Indonesia atau dalam tafsiran Indonesia dengan kemegahan tradisi intelektual orang-orang barat. Begitu kan? Kayak Gus Ulil itu kan seperti itu. Nah, mungkin begitu. Nah, sedangkan sekarang yang saya lihat NU tuh kalau udah lulus dari pesantrennya tidak cukup pede dengan pelajaran-pelajaran di pesantrennya, sehingga ketika mereka lanjut studi, mereka balik laginya tuh ke Mesir. Bahkan sejak tahun 2018 tuh ada beasiswa ke Mesir gitu, dari NU-nya gitu. Ya sekarang memang datang ke Cina, tapi baru-baru ini. Cuman maksudnya, jadi ya nggak lengkap gitu. Kalau dulu mah nilai-nilai tradisi Islam Nusantara kemudian disintesiskan dengan nilai-nilai studi Barat. Nah sekarang yang dari Islam Nusantara ya ke Islam Timur Tengah gitu. Dan akhirnya mungkin nilai-nilai diskusinya juga menjadi lebih lemah gitu. Mungkin gitu ya. Jadi kalau zaman dulu tuh kalau misalkan ada sengketa ya udah tabayun gitu kan. Ayo kita ngobrol, ayo kita diskusi. Sekarang malah ngancem gitu ya. Jadi saya mohon maaf atas hal itu. Jadi anggap kritikan ini tuh bukan kritikan hujatan, bukan cacian, bukan makian, bukan semacam itu, bukan. Ini saya tuh berteman banyak tuh dengan orang-orang NU dan walaupun saya tidak berafiliasi dengan kelompok Islam tertentu, saya tuh ya cair aja ngobrol dengan mereka tuh dari zaman dulu tuh. Cuman sekarang ya untuk mengkritik aja menjadi sangat sulit. Bahkan kemudian saya melihat orang-orang NU tuh saking tidak mau untuk berdiskusinya, bahkan pembaruan pun akhirnya tidak terjadi gitu. Saya tidak tahu di zaman Gus Dur tuh pembaruan tuh terus-terusan kelihatan gitu, kelihatan banget gitu. Nah sekarang pembaruan tuh bahkan untuk mencapai pembaruan itu kan harus ada masalah gitu. Jadi Baraya kalau mau bikin skripsi misalkan, kan harus ada masalahnya dulu. Kalau kita mau melakukan satu pembaruan atau perbaikan, ya dimulai dari ada masalahnya dulu gitu kan. Nah masalah itu tuh diakui. Nah kalau orang-orang Nahdien yang sekarang kalau ada masalah justru malah ditutupi. Sama seperti Pak Menteri Agama kemarin, ada 160 kasus yang terlaporkan kekerasan seksual yang terjadi di pesantren. 160. Jadi 130 maaf. Dari 180 hari setengah tahun itu, 130 terjadi kekerasan yang itu dilaporkan. Jumlahnya tentu saja lebih banyak. Nah, alih-alih diperbaiki, alih-alih itu menjadi momentum perbaikan dan perubahan, itu malah ditutupi dengan mengatakan bahwa itu sebenarnya adalah angka yang dibesar-besarkan. Nirempati, mengingkari fakta, dan menjauhi fenomena. Jadi akhirnya sekarang walaupun NU itu besar, tapi dia menjadi bulan-bulanan netizen di media. Sekarang netizen-netizen itu yang ngejelek-jelekin dan sebagainya. Ini malah ditutupin. Dan bukan hanya ditutupinnya itu dengan cara yang sangat-sangat masif, Baraya. Jadi ketika pesantren NU kemarin itu mendapatkan serangan yang luar biasa, saya melihat gerakan di media mainstream, itu sepertinya orang NU langsung pesan banyak sekali berita-berita positif ke media-media. Makanya saya ngecek di satu hari itu ketika puncak hujatan terhadap NU, itu berita-berita di Google itu jadi positif semuanya. Ada pesantren yang dapurnya lebih bagus daripada MBG, ada pesantren yang berprestasi. Jadi tiba-tiba muncul seperti itu. Dan itu tuh 3 jam yang lalu, 6 jam yang lalu, 2 jam yang lalu, semuanya jadi positif gitu. Jadi menggerakkan buzzernya sampai sedemikian rupa untuk menutupi kasus, untuk menutupi fenomena. Sampai akhirnya sekarang pesantren yang rubuh yang menyebabkan meninggalnya banyak sekali santri di sana, tidak ada kelanjutan soal pengusutan, tidak ada kelanjutan apa, ya karena semuanya ditutupi. Bahkan Pak Presiden sendiri harus dihubungi untuk mengatakan bahwa dirinya pernah mondok di Lirboyo gitu. Ini Baraya, saya mohon maaf ya, ini ada masalah, ini ada kejahatan, ini ada kemaksiatan yang sangat besar. Diperbaiki, please diperbaiki, bukannya malah ditutupi. Kalau misalkan mencoba ditutup-tutupi terus, maka NU itu pada akhirnya akan ditinggalkan oleh jamaahnya, akan menjadi bahan bulian masyarakat, dan kemudian akan tidak lagi memiliki marwah dan martabat di depan masyarakat.
Daripada menjadi seperti itu, lebih baik kita fokus pada perbaikan diri, bukan cara menutupi informasi yang menjelekkan kita. Semoga orang-orang NU tidak menganggap NU-nya sebagai agama. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.